Halo, selamat siang, sahabat sehat. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Sehat Bersama Tropika Naslim Facebook Live Series bersama saya Adri Julian. Seperti biasa di jam setengah 1 siang, 30 menit ke depan Tropika Naslim akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik mengenai kesehatan dan sambil menemani Anda yang lagi di rumah aja. Dan sahabat sehat, masih di momen Lebaran, Tropika Naslim juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk Anda yang merayakan. Dan di akhir live nanti, Tropika Naslim juga akan bagi-bagi voucher belanja, yaitu voucher belanja nutrimat.co.id senilai Rp50.000 untuk Anda pelanggan baru dan Rp100.000 untuk Anda pelanggan setia Nutrimat. Dan cara dapetnya gimana? Anda cukup menyaksikan live dari Sehat Bersama Tropika Naslim hari ini sampai selesai, karena nanti akan ada cara untuk mendapatkan voucher tersebut. Dan di sesi kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu cegah dan atasi hipertensi. Bersama siapa? Sama seperti minggu kemarin, kita akan bersama dengan Dr. Rudy Kurniawan SPBD. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan untuk sahabat sehat yang lagi di rumah, jadi tadi yang belum sempat memberikan pertanyaan di link yang sudah disebar, Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah sini ya, di bawah live Facebook series hari ini. Anda bisa sampaikan pertanyaan dan nanti kita akan bahas bareng bersama Dr. Rudy Kurniawan. Dan langsung saja kita sambut Dr. Rudy untuk hadir di tengah-tengah acara kita. Wow, baik, gimana dok kabarnya? Baik. Gimana? Biasa. Sehat ya? Sehat, pasti. Udah seminggu ya nggak berasa. Oke. Ketemu lagi Ya di sesi kali ini. Jadi kemarin kita membahas mengenai penyakit jantung begitu ya dok ya. Dan gak kerasa seminggu di ini juga masih di momen-momen Lebaran. Kita sekarang membahas tentang hipertensi juga yang memang ada hubungannya dengan penyakit jantung seperti itu. Oke baik dok. Jadi kita akan bahas hipertensi yang mungkin sekarang hipertensi juga angka di Indonesia juga cukup tinggi ya. Iya, gitu ya, dok, tinggi dan banyak sekali yang orang nggak sadar ya dengan hipertensi ini, karena mayoritas nggak bergejala gitu kalau masih awal. Oke, jadi kalau saya dengar juga itu merupakan penyakit yang silent killer ya. Betul. Seperti itu. Selain jumlahnya yang kalau nggak salah mencapai 1/3 ya dari penduduk Indonesia, jadi 33% kurang lebih orang mengalami hipertensi. Oke, jadi kalau bisa dijelaskan hipertensi ini lebih detail seperti apa sih dok? Jadi hipertensi itu adalah suatu penyakit yang kita sebut orang awamnya adalah darah tinggi ya. Artinya tekanan darahnya lebih dari normal. Kalau kita lihat batasan berdasarkan angka, itu di atas 130/80 sudah masuk tuh ke darah tinggi. Jadi kalau teman-teman merasa saya nggak ada keluhan atau apa ketika dicek tinggi, artinya memang sudah masuk dalam kategori darah tinggi atau hipertensi. Jadi memang kadang orang Indonesia juga tidak merasa ya dok ya. Jadi baru tahunya adalah ketika mungkin check up ataupun melakukan medical check up, ternyata wah tensi saya, kalau bilang ya tensi ya tinggi gitu tinggi, ya. Mungkin di atas 120 ataupun 130 seperti itu ya dok ya. Dan merasa mereka baru sadar kalau ternyata memang mereka darah tinggi. Oke, baik. Dan kalau dari angka hipertensi di Indonesia ini bagaimana dok? Seperti tadi saya sudah jelaskan, memang cukup banyak. Sekitar 1/3 penduduk Indonesia, sekitar 33-34% mengalami hipertensi. Kenapa bisa sebaik ini? Karena satu, baik orang nggak sadar, dan hipertensi ini mumpung ya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berarti erat dengan hubungannya dengan lifestyle kita begitu ya dok ya? Jadi memang tinggi karena memang mereka mungkin tidak kontrol dengan lifestyle mereka ataupun pola hidup mereka seperti itu. Dan ini dok, ada pertanyaan juga. Jadi mungkin sering kita dengar di masyarakat juga bahwasanya kalau gampang marah-marah, terus mukanya ketika marah itu memerah dok. Nah, apakah itu juga bisa menjadi pertanda kalau itu hipertensi? Nah, untuk muka merah ketika seseorang gampang marah atau apa, itu sebenarnya mitos terkait hipertensi. Karena nggak ada hubungan langsung tuh orang yang gampang marah atau yang muka merah itu terkait darah tinggi. Bisa aja orang yang biasa, maksudnya nggak ada keluhan, ketika dicek tekanan darah juga mengalami tinggi. Jadi akan susah tuh bilang apakah korelasi terhadap marah atau mungkin ada kondisi gejala tertentu tanpa kita periksa tekanan darahnya. Jadi memang harus diperiksa gitu. Memang harus diperiksa dulu ya dok untuk hasil yang akurat. Tapi memang apakah dari hipertensi ini ketika orang mungkin tensinya lagi naik nih, itu juga bisa menyebabkan emosi atau mungkin penyebab kayak muka marah itu, apakah juga berhubungan dok?
Terkadang kalau misalkan tekanan darah terlalu tinggi, orang tersebut merasa tidak nyaman. Artinya kalau memang biasa katakanlah rendah, kemudian tiba-tiba tinggi, orang merasa tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu membuat emosi seseorang gampang terpengaruh, jadi mungkin gampang marah, terus mungkin ya tadi seperti ada emosi-emosi lain sekitar itu. Oke, jadi memang tidak hanya hipertensi aja dok ya, berarti memang karena memang mungkin penderita ini merasa tidak nyaman, akhirnya gejolak emosinya juga meningkat seperti itu ya dok. Tapi memang perlu diingat ya, hipertensi ini kan pengukuran sesaat. Jadi idealnya memang harus kita evaluasi gitu. Jadi kita nggak boleh kalau mengukur tekanan darah misalkan dalam kondisi habis naik tangga atau mungkin habis lari-lari. Jadi memang harus diperoleh kondisi yang ideal untuk pengukuran tekanan darah, misalkan harus duduk, kemudian dalam kondisi tenang, baru kita yakinkan bahwa seseorang ini mengalami hipertensi. Akan beda kalau kita mengukurnya dalam porsi yang nggak ideal, bisa juga kita bilangnya false negatif. Jadi ketika negatif, ketika tidak tinggi belum tentu tidak tinggi, dan ketika tinggi apakah selalu hipertensi? Ya kita lihat dulu, jangan-jangan cuma reaktif. Oh baik, jadi memang mungkin ketika melakukan tes dari tekanan darah sendiri berarti memang harus dalam kondisi yang tenang dan juga dalam kondisi yang memang tidak setelah olahraga seperti itu ya dok ya. Berarti memang kondisi ini juga perlu diperhatikan ketika melakukan cek darah tingkat sendiri atau cek tensi itu sendiri. Dan gimana sih dok caranya supaya kita mengetahui bahwa kita itu terkena hipertensi? Ciri-cirinya seperti apa? Yang paling gampang kalau dari tanda objektif adalah kita lakukan pengukuran tekanan darah. Karena dari gejala klinis itu sama sekali akan sulit untuk menentukan seseorang ini apakah hipertensi atau enggak. Karena bisa beragam juga gejala yang muncul, misalkan dari sakit kepala, kemudian gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Kalau memang tekanan darahnya cukup ekstrim, tapi ketika dia melebihi batas normal, tetapi mungkin dalam batas yang tidak terlalu tinggi, barangkali seperti hipertensi grade 1 atau mungkin kondisi elevated blood pressure atau hanya meningkat saja, ya mungkin sama kayak diabetes seperti kemarin juga nggak ada gejala juga awalnya. Jadi mungkin juga kita temukan kasus juga mungkin banyak orang yang merasakan, loh saya tidak merasa pusing nih, tidak merasa pusing, tapi ternyata dilihat tensinya itu tinggi. Itu bagaimana dok? Kalau kita melihat tensi tinggi, berarti kita yakinkan dulu pemeriksaannya sudah sesuai standar belum, dari kondisi pasiennya, kemudian dari kondisi alatnya. Dan kalau memang kita evaluasi sudah benar memang tekanan darah tinggi, ya kita akan bilang ke pasiennya, oh Pak atau Bu, ini tekanan darah tinggi, dan memang awalnya kalau tidak terlalu ekstrim kita bisa modifikasi gaya hidup. Tapi kalau memang terlalu tinggi, apalagi mungkin ada kondisi medis yang lain, ya sudah seharusnya untuk masuk obat. Begitu ya dok ya. Oke baik. Terus kemudian nih dok, ini kan lagi di masa COVID-19 juga kan ya. Terus kemudian sekarang apakah ada kegiatan kaitan khusus antara COVID-19 dan juga hipertensi? Karena kalau dilihat datanya ini, bahwasanya memang penderita COVID-19 ini juga sebagian juga menderita hipertensi. Apakah ini juga ada hubungannya seperti itu dok? Mungkin sama dengan penyakit komorbid yang lain ya. Artinya dengan seseorang terkena hipertensi cenderung lebih terjadi mudah perburukan ketika dia terkena COVID. Memang ada beberapa teori yang muncul seperti kemarin dikatakan mungkin kalau teman-teman mengikuti terkait perkembangan obat salah satunya ACE inhibitor pada pasien hipertensi itu seringkali dikaitkan dengan perburukan COVID karena ternyata virusnya memiliki reseptor yang sama. Tapi ada penelitian baru juga mengatakan itu belum terbukti gitu. Jadi intinya kita menekankan bahwa ketika seseorang ada penyakit komorbid seperti hipertensi atau mungkin kemarin ada penyakit jantung atau diabetes, itu juga berhubungan dengan perburukan dari pasien ketika terkena COVID. Baik. Jadi memang ada hubungannya juga gitu ya dok ya antara hipertensi dan juga COVID-19 ini. Dan ini juga ada pertanyaan bahwasanya apakah hipertensi ini dapat disembuhkan dok? Ini jadi pertanyaan yang ini ya sering kali ya kalau teman-teman bertanya atau sahabat sehat semua. Jadi hipertensi itu ketika sudah terdiagnosis kita bilang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Jadi mungkin sahabat sehat semua jangan ibarat jangan terlalu pesimis ya ketika terdiagnosis hipertensi. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya, karena pasien dengan hipertensi bisa beraktivitas seperti pasien atau seperti orang pada umumnya.
seperti orang pada umumnya seperti itu. Dan sebenarnya sih faktor-faktor apa saja sih dok yang mungkin menyebabkan orang hipertensi, dan ada juga nih mengatakan bahwasanya hipertensi ini pasti diturunkan oleh orang tua. Apakah sedemikian rupa atau bagaimana dok? Jadi kalau kita menilai hipertensi itu kita bagi secara umum ada dua tipe. Satu yang primer, satu yang sekunder. Memang lebih dari 85% bahkan mungkin mencapai 90% itu terkait hipertensi primer. Artinya hipertensi yang muncul tanpa penyebab, mungkin bisa karena beragam faktor seperti multifaktorial, seperti ada keturunan, kemudian bisa muncul sendiri dari genetik seseorang tersebut yang kita belum bisa jelaskan kenapa sih seseorang ini bisa hipertensi. Tetapi dari kondisi hipertensi primer maupun sekunder tersebut, dua-duanya juga dipengaruhi oleh makanan dan gaya hidup. Artinya kalau seseorang ini gaya hidupnya mungkin tidak terlalu sehat atau mungkin makan makanan yang terlalu asin, ya tentu resiko hipertensi akan naik di luar masalah hipertensi primer maupun sekundernya itu. Oke, baik. Terus begini dok, jadi kan tadi mengatakan bahwa saya pola makan juga ya, pola hidup dan juga pola makan, dan ternyata juga menurut beberapa jurnal mengatakan bahwa saya memang hipertensi ini juga diakibatkan orang ini berlebihan untuk mengkonsumsi natrium ataupun garam seperti itu. Dan juga padahal di lapangan ataupun di masyarakat sendiri bahwa saya memang makanan yang mengandung garam ini bukan hanya garam dapur ya, tapi juga makanan olahan seperti itu. Itu bagaimana dok? Jadi memang benar hipertensi itu terkait dengan makanan cukup besar ya porsinya ya. Mulai paling sering adalah kandungan natrium atau kita kenal juga dengan sodium. Jadi buat sahabat sehat semua, kalau kita tahu bahwa kita mengkonsumsi sebuah makanan atau bahkan minuman, di situ ada kandungan natrium. Jadi tidak hanya terbatas dari garam dapur aja, maksudnya NaCl yang biasa kita tambahkan mungkin dalam makanan garam dapur, tetapi juga makanan yang terkandung atau terlarut dalam sebuah produk. Misalnya tadi Andri udah sebutkan dari saus, dari kecap, dari makanan kaleng, bahkan pengawet pun sebenarnya juga ada kandungan natriumnya. Jadi ternyata pengawet juga mengandung natrium juga dok ya. Dan juga mungkin tidak disadari nih, tadi dokter juga mengatakan bahwasanya ada dari saus yang mungkin sahabat sehat di sini juga sering pakai ketika mengkonsumsi makanan lain ataupun pendamping makanan lain. Betul. Dan juga yang paling sering digunakannya adalah kecap ya dok ya. Jadi kecap ternyata kecap juga mengandung tinggi garam begitu dok? Nah betul, ini biasa orang Indonesia sering lupa bahwa kan kita konsumsi kecap manis ya Andri ya. Orang menyadari bahwa kecap manis asosiasinya dengan gula, banyak gula, padahal pemrosesan kecap ini juga membutuhkan kadar garam yang tinggi. Jadi dalam kecap manis pun mengandung garam seperti itu. Oh begitu. Nah jadi buat sahabat sehat perlu diketahui ya, mungkin karena mindset masyarakat adalah kecap ini manis. Ya. Tapi ternyata kecap ini juga mengandung banyak garam. Betul. Jadi mungkin ini juga suatu hal yang perlu dihindari ya untuk pengkonsumsian kecap yang berlebih. Nah dok, teringat dari kecap rendah garam nih. Jadi Tropicana Slim juga memiliki produk kecap manis rendah garam. Berarti ini bisa dipakai ya dok ya untuk penderita penyakit hipertensi ataupun mereka yang mungkin ingin meminimalisir resiko hipertensi itu sendiri. Iya betul. Jadi kecap manis yang rendah garam memang bisa menjadi alternatif buat sahabat sehat semua yang ingin mencoba atau merasakan kecap tapi masih dalam porsi yang sehat. Jadi memang Tropicana Slim ini ya dari kecap manis nih. Jadi buat sahabat sehat, jadi juga sudah dijelaskan bahwa saya memang kecap ini ternyata mengandung banyak garam nih. Nah dari kecap manis Tropicana Slim ini juga sudah diformulasikan khusus bahwasanya kecap ini memiliki kandungan natrium lebih rendah 30% dari kecap lainnya. Dan Tropicana Slim kecap manis ini juga diformulasikan bebas gula dan rendah kalori. Jadi sahabat sehat supaya gimana untuk dapat menikmati kecap tanpa khawatir, Anda bisa langsung saja pakai Tropicana Slim kecap manis. Karena ini juga diformulasikan rendah kalori, di mana kalorinya ini juga 40 kalori per sajiannya. Jadi aman untuk Anda penderita hipertensi ataupun Anda yang ingin meminimalisir resiko dari hipertensi itu sendiri ya dok ya. Oke dok, jadi ada juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nih, apakah benar nih dok bahwasanya memang dokter darah tinggi ini sendiri bisa menyebabkan komplikasi
ataupun penyakit yang lainnya? Jadi memang benar hipertensi ini cukup banyak terkait dengan beragam komplikasi. Mungkin kalau sahabat sehat semua kemarin sudah tahu terkait diabetes maupun sakit jantung dengan beragam komplikasi, ternyata hipertensi juga memiliki komplikasi, baik itu komplikasi yang bersifat cepat maupun komplikasi jangka panjang. Yang paling sering misalkan komplikasi jangka panjang terkait masalah ginjal misalkan. Jadi kalau hipertensi terlalu lama dan tidak terkontrol, ginjal seseorang juga resiko lebih rusak lebih besar juga. Lebih besar juga. Itu karena apa dok? Kalau bisa langsung ke ginjal seperti itu? Sebenarnya secara umum ketika hipertensi itu kan terjadi gangguan pembuluh darah. Ketika terjadi perubahan tekanan, secara fisiologis juga berpengaruh terhadap proses pengaturan dari beragam organ, termasuk salah satunya ginjal. Nah, kenapa bisa rusak? Itu terjadi secara mikrovaskuler di daerah si ginjalnya itu. Dari si ginjalnya tersebut ya. Terus kemudian juga ada beberapa kasus dari darah tinggi ini sendiri itu bisa membuat orang terkena penyakit stroke. Betul. Itu bagaimana dok? Jadi memang hipertensi ini seringkali orang kaitkan dengan stroke ya. Jadi ketika terjadi hipertensi artinya tekanan darah tinggi, kan pembuluh darah itu kalau kita ibaratkan seperti selang ya. Benar. Jadi ketika tekanan tinggi, selangnya nggak cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut dan akhirnya ada suatu saat menjadi pecah. Itu yang kita sebut dengan stroke perdarahan. Jadi stroke itu ada dua jenis juga, Andri. Stroke yang bersifat perdarahan dan stroke yang bersifat sumbatan. Kalau tekanan darah terlalu tinggi memang kaitannya awal dengan mungkin pembuluh darah yang pecah. Tapi kalau misalkan penyakit lama seperti ada kondisi diabetes, kemudian ada penyakit jantung, kemudian ada gangguan kolesterol, biasa stroke-nya bersifat ada sumbatan. Jadi mungkin sumbatan dari pembuluh darah yang lebih jauh, kemudian karena tekanan darah yang tinggi itu bisa lepas juga ke bagian otak, jadilah stroke juga. Oh begitu. Jadi memang jadi resikonya stroke ini dari hipertensi juga akan lebih besar ketika penderita tersebut ataupun orang tersebut memiliki penyakit yang lain seperti itu dok ya. Mungkin seperti halnya kolesterol ataupun diabetes. Oke, baik. Termasuk juga sakit jantung. Oh jadi tidak hanya stroke juga tapi juga beralih ke penyakit jantung. Kalau dari penyakit jantung ini yang disebabkan oleh hipertensi itu bagaimana dok? Salah satunya adalah pembesaran dari jantung. Jadi kan jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus ya. Ketika tekanan darah tinggi, berarti si jantung ini berusaha untuk meningkatkan massa ototnya. Jadi suatu saat ada proses di mana pembesaran ini tidak diikuti atau tidak sebanding dengan pembesaran ruang jantung serta katup-katupnya. Jadi terjadi gagal jantung misalkan karena hipertensi, heart disease, penyakit jantung karena hipertensi. Baik. Oke dok, terus mungkin ada pertanyaan lagi bahwasanya memang apa saja sih supaya faktor dari hipertensi ini bisa diminimalisir atau dengan olahraga ataupun juga pengkonsumsian yang lain, bagaimana dok? Secara umum ada dua hal yang kita perlu perhatikan ya di luar masalah obat. Satu terkait nutrisi, kedua terkait olahraga. Kalau nutrisi yang paling mudah adalah mengurangi konsumsi garam, jadi konsumsi sodium itu harus kita kurangi. Di luar yang lain ya seperti mungkin mengurangi gula, mengurangi lemak, karena gula, garam maupun lemak itu sebenarnya adalah suatu kaitan yang kita nggak bisa lepas satu persatu. Karena misalkan gula terlalu tinggi itu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh secara lain sehingga bermasalah juga ke hipertensi maupun diabetes. Jadi itu satu terkait nutrisi. Kalau untuk olahraga tetap kita akan melakukan olahraga sesuai rekomendasi WHO adalah 30 menit per hari minimal 5 kali seminggu, jadi 150 menit dalam satu minggu. Harapannya bisa olahraga aerobik kalau memang seseorang ini memiliki kapasitas untuk berolahraga secara aerobik. Tapi harus kita lihat satu-satu juga nanti terkait olahraga apa yang cocok. Oh begitu. Nah tadi olahraga ya dok ya. Jadi mungkin apa saja sih yang mungkin bisa dicontohkan nih dok, olahraga seperti apa ataupun mungkin olahraga kecil-kecilan yang mungkin bisa dilakukan untuk penderita hipertensi ini apa saja dok? Jadi kalau olahraga itu kan suatu teknik untuk meningkatkan kebugaran dan ini sangat tergantung dari usia maupun komorbiditas dari pasiennya. Artinya kalau misalkan murni hipertensi dan terkontrol, ya sebenarnya olahraganya bisa bebas mulai dari jalan cepat, mungkin lari. Tapi kalau ternyata tekanan darahnya tinggi, maksudnya terlalu tinggi dan memiliki penyakit jantung, berarti ada batasan ketika seseorang ini tidak bisa olahraga dengan porsi aerobik yang terlalu besar. Baik. Seperti itu.
Terus kemudian kalau misal nih lagi tren juga adalah olahraga di tempat gym dengan mengangkat berat beban yang cukup besar. Apakah juga ini berpengaruh dengan penderita hipertensi ataupun mungkin ada pola olahraga tersendiri untuk orang yang suka angkat beban? Kalau kita bicara tentang pengaruh hipertensi pasti ada, karena olahraga itu akan meningkatkan metabolisme dan sebenarnya tekanan darah sesaat akan naik. Tetapi kalau kita ingin tahu kira-kira olahraga seperti gym itu cocok atau tidak, sebenarnya akan dilakukan pre-assessment sebelum seseorang ini melakukan olahraga. Jadi ketika olahraga kita harus tahu dulu ada misalkan batasan terkait penyakit gulanya, kemudian terkait penyakit jantung, dan apakah seseorang ini kapasitasnya cukup untuk melakukan olahraga tersebut. Jadi memang sangat tailor-made sih, kita akan susah untuk menentukan kira-kira olahraga yang cocok apa. Jadi harus secara umum, baru nanti kita akan evaluasi per individunya. Karena sudah memiliki beragam penyakit mungkin seperti hipertensi dan lain-lain. Berarti mungkin olahraga yang bisa dilakukan secara simpel mungkin jogging atau lari-lari kecil itu masih aman ya dok ya? Masih aman. Oke, baik dok. Ini juga mengenai hipertensi, saya juga sering mendapatkan pertanyaan mengenai penggunaan garam kosher ataupun sea salt. Nah, apakah dari garam kosher atau sea salt ini lebih aman bagi mereka yang penderita hipertensi? Jadi baik itu sea salt maupun beragam jenis garam-garaman yang lain, selama garam itu memang ada kandungan natrium, ya sebenarnya sama aja sih. Jadi kan yang penting adalah bagaimana seberapa besar natrium atau sodium itu. Oke. Nah, jadi mungkin kalau mungkin dengar ini garam laut ataupun sea salt ini, garam kosher maksudnya, ini juga mungkin lebih baik dari garam dapur yang lainnya. Nah, padahal itu juga harus diperhatikan dari kandungan natrium itu sendiri. Betul. Ya dok ya. Oke, baik. Nah dok, tadi kita juga sempat mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat sehat yang lagi di rumah nih ya. Dari ini ada pertanyaan dari Facebook @mustikawati dari Jawa Timur. Nah dok, saya didiagnosis hipertensi dan saya sudah minum obat anti hipertensi dan berhasil mempertahankan tekanan darah saya dalam kondisi normal. Nah, apakah saya bisa berhenti minum obat dan hipertensi saya bisa hilang selamanya? Nah, baik, terkait obat hipertensi ini memang seringkali ditanyakan oleh sahabat sehat semua ya. Artinya ketika seseorang dengan hipertensi, kita tahu bahwa orang tersebut tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Terkontrol dengan apa? Selain dari aktivitas fisik, kemudian dari makanan, kalau dalam kasus ini adalah dengan obat. Artinya kalau seseorang ini sudah terkontrol minum obat, ketika dilepas obatnya tentu akan naik lagi. Baik. Jadi sebagai rekomendasi, orang yang sudah terkontrol dengan obat hipertensi sebaiknya meneruskan obatnya dalam kadar dosis optimal yang paling rendah yang bisa membuat tekanan darah dalam posisi terkontrol. Begitu. Jadi memang harus tetap mempertahankan obatnya begitu ya dok ya. Takutnya ketika tidak meminum obat tiba-tiba langsung drop atau mungkin berkonsultasi dengan dokter. Iya, justru kalau langsung dilepas obatnya bisa mencapai tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum minum obat. Jadi langsung melonjak lebih tinggi, itu yang cukup berbahaya, kita tidak ingin terjadi gitu. Baik dok. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih dari sahabat sehat @friendly_alfaizka dari Jawa Timur. Nah dok, apakah bisa orang yang terkena darah rendah tiba-tiba terkena hipertensi? Nah, kalau terkait tekanan darah rendah bisa menjadi hipertensi, jawabannya bisa saja. Jadi ketika ada suatu gangguan metabolisme, apakah misalkan suatu tadi gangguan terlalu baik kadar natriumnya atau mungkin ada penyakit komorbid lain, hipertensi ini bisa muncul termasuk di kelompok yang mereka dengan kondisi tekanan darah rendah. Justru kadang-kadang lonjakannya cukup tinggi, artinya ketika mungkin biasa orang katakanlah tekanan darahnya 110/70, kemudian terjadi hipertensi jadi 140, itu kan deltanya atau selisihnya sekitar 30 ya. Selisih 30 ini cukup bermakna dibandingkan mereka misalkan kadar sebelumnya 120 kemudian naik 130, di mana selisihnya cuma 10. Nah, perubahan tekanan darah ini yang kadang justru lebih berbahaya dan menimbulkan beragam gejala ke seseorang tersebut. Begitu. Nah, soalnya biasanya ketika orang menderita darah rendah kadang kan bilang,
oh aku darah rendah jadi aku mau bebas makan apa aja pun bisa nih, makan mungkin makanan yang berlemak, terus kemudian makanan yang lebih asin ataupun juga tidak memperhatikan asupan yang dikonsumsi. Jadi mereka terkadang kayak terkecoh begitu dok ya. Iya, padahal itu mitos ya. Padahal itu mitos ya. Jadi memang harus diperhatikan dan harus menjaga asupan dari konsumsi garam terutama ya untuk menghindari hal tersebut ya gitu ya dok ya. Terus kemudian ada lagi nih dari Dewix Lia dari Jawa Timur juga. Apakah wajar dok ketika umur 60 tahun ataupun 60 tahun ke atas memiliki tekanan darah lebih dari 130 sampai 140? Apakah itu wajar dok? Nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi ketika seseorang bertambah usia, berarti kadar kondisi pembuluh darah yang sangat berpengaruh terhadap tekanan darah itu akan berubah juga. Jadi sering bertambah usia, normalnya adalah tekanan darah semakin meningkat. Tetapi kita memiliki batasan juga, artinya kalau sudah di atas 130/80 kita sebut sebagai kondisi hipertensi. Yang membedakan adalah ketika seseorang ini mungkin usia tua, katakanlah sebagai ekstrimnya di atas 80 tahun, memang kalau pasien itu hipertensi, target pengobatannya akan berbeda. Kalau orang biasa kan di bawah 140/90 ketika normal, dan ketika ada diabetes mungkin harus lebih rendah lagi. Nah pada orang tua yang usianya mungkin di atas 80 tahun, biasa kita memberikan batasan di bawah 150/90. Jadi tidak boleh terlalu rendah juga untuk batasan penurunan tekanan darah. Tetapi kalau bertanya tentang 140 itu apakah termasuk hipertensi? Masuk, karena sebenarnya kondisi sudah tidak wajar. Oke, baik. Terus kemudian ada lagi dok dari Fitri True Really juga dari Jawa Timur. Dok, saya mau tanya nih, ibu saya ada riwayat hipertensi dan juga jantung. Dan ketika ibu saya beberapa kali melakukan sholat di malam hari, tiba-tiba ibu saya merasa kepala pening, kemudian keluar keringat dingin, gemetar ataupun kehilangan keseimbangan tubuh. Nah, apakah ini merupakan tanda-tanda dari hipertensi atau tidak dok? Nah kalau kita bicara tentang tanda-tanda hipertensi kan memang tidak terlalu spesifik ya tadi saya bilang ya. Kebetulan di kasus ini ada masalah hipertensi dan jantung. Justru dengan kedua penyakit ini kita malah berpikir jangan-jangan yang bermasalah terhadap posisi itu karena masalah pompa jantung juga. Jadi ketika seseorang dalam posisi sholat kemudian bangkit berdiri kan terjadi perubahan tekanan darah. Nah perubahan tekanan darah yang mungkin bagi seseorang hipertensi dan penyakit jantung cukup signifikan, itu bisa membuat suplai, misalkan suplai darah ke otak jadi berkurang, suplai darah ke bagian tubuh yang lebih jauh, misalkan ujung kaki juga berkurang, yang mengakibatkan terjadi perubahan gejala, misalkan seperti pusing tadi. Tapi memang kedepannya kita harus evaluasi sih, apakah memang benar karena dua hal itu, atau jangan-jangan ada penyebab lain. Oh baik, jadi memang harus diperhatikan lagi ya. Jadi tanda-tanda seperti itu juga memang tidak hanya untuk penderita orang hipertensi ataupun penderita dari jantung sendiri, tapi mungkin penyakit lain juga memiliki kesamaan itu sendiri. Gejala juga. Oke baik dok. Ini juga ada pertanyaan dari Listawati. Apakah hipertensi bisa mengakibatkan komplikasi? Tadi mungkin sudah dijawab. Apa boleh dijelaskan lagi dok? Barangkali sahabat sehat tadi bisa tahu. Iya. Jadi sahabat sehat semua, hipertensi mungkin sama dengan kemarin kita topik diabetes maupun sakit jantung bisa timbul beragam komplikasi. Oke, baik. Komplikasinya ada yang bersifat cepat, artinya dalam jangka waktu pendek, dan bersifat jangka lama. Seperti ada gangguan ginjal, gangguan jantung, bisa juga masalah stroke tadi. Oke. Jadi memang hipertensi ini punya komplikasi. Oke, hipertensi ini juga punya komplikasi ya dok tentunya. Dan mungkin ada juga pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih dok caranya untuk bisa menanggulangi bahwasanya memang hipertensi ini tidak diturunkan dari orang tua begitu dok, untuk meminimalisir resiko dari orang tua tadi yang kena hipertensi dan menghindari dari kita yang mungkin anaknya untuk terhindar dari hipertensi. Baik, jadi memang untuk masalah keturunan faktor genetik itu memang ada, tapi seberapa besar kita belum memiliki gambaran khusus karena setiap orang tuh memiliki ragam yang berbeda-beda. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana menjaga nutrisi, tadi seperti saya katakan, mengurangi porsi garam, kemudian berolahraga teratur, karena olahraga yang baik mengakibatkan metabolisme tubuh kita baik dan menurunkan resiko hipertensi tadi. Oke, baik dok. Jadi ini banyak sekali yang pertanyaan yang sudah masuk dan juga ternyata jelas banget yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rudi bahwasanya memang hipertensi ini juga penyakit memang ada faktor genetik
yang mungkin menjadi faktor penyebab juga. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menjaga pola makan itu juga sangat penting, ataupun pola hidup, olahraga, makan itu jadi penting buat sahabat sehat semua. Oke, baik dok. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Siti Maisaroh dari Jawa Timur. Bagaimana cara mengatasi hipertensi saat kambuh? Pertolongan pertamanya apa? Untuk mengatasi hipertensi saat kambuh, berarti kan seseorang tersebut sudah mengukur tekanan darahnya. Ada batasan-batasan tertentu di mana hipertensi ini bersifat emergensi, bisa juga kurang emergensi atau kita sebut dengan urgensi, dan ada juga yang hipertensi memang tinggi tapi tidak masuk ke dalam golongan itu. Katakanlah misalkan di atas 180 ya, harus kita evaluasi. Kalau dia ada gangguan organ lain seperti mungkin gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau sakit kepala hebat, artinya harus diturunkan dengan obat-obatan yang lebih agresif seperti obat-obatan yang disuntik dan harus ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan tidak sampai ada gejala seperti itu, mungkin penurunannya tidak terlalu ekstrim yang kita harapkan bisa turun ke angka sebelumnya. Jadi kembali lagi tergantung kasusnya seperti apa, dan sebaiknya kalau ekstrim di atas 180 ke rumah sakit atau klinik terdekat sih mungkin lebih aman untuk memastikan ini aman atau tidak. Oke, baik dok. Terus kemudian ini yang terakhir nih dok, ada pertanyaan dari Ilham Bau Opubone. 75% dari garam yang kita konsumsi tersembunyi dalam makanan olahan, misalnya saus tomat, sup, bumbu, ataupun makanan olahan yang lainnya nih dok. Jadi di sini juga terdapat label soda, sodium ataupun natrium dengan simbol Na yang menunjukkan adanya senyawa sodium seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, pertanyaannya, apakah ketika saya tidak mengkonsumsi garam nih, tapi mengkonsumsi ini juga resiko hipertensi ini tinggi? Nah, justru kondisi inilah yang terkadang kita sering lupa. Artinya tadi kita bahas juga ya terkait pemberian garam dapur yang ditambahkan, artinya yang kasat mata kita lihat itu bukan menjadi salah satu resiko. Banyak resiko-resiko lain seperti garam yang ada di makanan olahan. Karena makanan olahan pun juga mengandung natrium. Jadi yang kita waspadai itu justru makanan tambahan yang lain yang mengandung natrium, yang biasanya orang kalau nggak sadar dia nggak akan baca label nutrition facts-nya juga. Jadi buat sahabat sehat semua, mulai sekarang kalau mungkin buka makanan kaleng atau makan kemasan, coba kita perhatikan kandungan natriumnya itu setinggi apa dan berapa persen dari angka kecukupan gizi yang disarankan tiap harinya. Oke, berarti nutrition facts ini juga perlu diperhatikan ya dok ya, ketika melihat seberapa tinggi kandungan natrium ataupun mungkin juga kandungan gula yang lain yang juga perlu diperhatikan supaya kita tidak terlewat batas untuk mengkonsumsinya seperti itu dok ya. Oke, baik, terima kasih untuk Dokter Rudi atas waktunya. Gak kerasa nih kita udah ngobrol 30 menit di sini dengan bahasan tentang hipertensi yang mungkin sebagian dari sahabat sehat ini masih belum paham bagaimana hipertensi ini. Dan semoga ini sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sahabat sehat. Dan juga tidak terasa sehat bersama Tropicana Slim bareng Dr. Rudi sudah berakhir, tapi tetap tenang bahwasanya Anda bisa menanyakan lagi ataupun tadi pertanyaannya belum sempat terjawab, Anda bisa langsung bertanya melalui direct message ataupun di Facebook Tropicana Slim. Anda bisa menanyakan hal itu tersebut. Dan seperti yang sudah disebutkan di awal, Tropicana Slim akan bagi-bagi voucher belanja nutrimat.co.id. Nilai vouchernya berapa? Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, ada nilai voucher Rp50.000 untuk Anda pelanggan baru dan Rp100.000 untuk Anda pelanggan setia Nutrimat. Nah, caranya gimana? Cukup isi evaluasi kelas ini melalui link yang sudah disebutkan di kolom komentar, atau nanti isi link tersebut yang akan di-share sama grup Tropicana Slim Crew. Nanti langsung saja cek di Facebook fanpage Tropicana Slim, di situ akan muncul link yang dapat Anda isi. Dan nantinya voucher akan dikirimkan secara personal ke WhatsApp sahabat sehat setelah berhasil dikonfirmasi. Nah, juga voucher ini diperuntukkan untuk Anda ataupun yang mengisi survei sebelum pukul 3 sore. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk sahabat sehat untuk mengisi link supaya mendapatkan voucher belanja Nutrimat sebesar Rp50.000 untuk pengguna baru dan Rp100.000 untuk pengguna setia dari nutrimat.co.id.
Dan tetap ikuti sehat bersama Tropika Naslim karena sesi selanjutnya akan masih ada. Tentunya nanti di setiap hari Rabu jam 12.30 siang dengan topik mengenai dunia kesehatan tentunya. Dan di minggu depan kita akan bahas apa? Di minggu depan kita di sini akan membahas mengenai